Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Indra Kertati MSI dan Bapak Ibu mahasiswa Magister Administrasi Publik yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indria Sari. Saya akan menyampaikan makalah mengenai patologi birokrasi yang disusun dalam rangka tugas mata kuliah reformasi birokrasi. Pada paparan kali ini saya mulai dengan satu kalimat dari John Dalberg. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Yang artinya bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi, tetapi kekuasaan yang absolut pastilah korup. Kalau secara gampangnya kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terjadi di Indonesia, kita lihat seorang kepala desa yang memperoleh dana desa, alokasi dana desa, yang kemudian ternyata di dalam penggunaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu karena kekuasaan yang dimiliki, atau juga karena ketidaktahuan, atau bahkan hanya karena kesalahan administrasi, sehingga tidak semuanya itu kesalahan secara individual, tetapi bisa juga kesalahan sistem atau kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu salah satu contoh dari patologi birokrasi. Patologi awalnya digunakan untuk bidang kesehatan, yang artinya adalah penyakit, sehingga berarti sebagai penyakit atau menurunnya fungsi dari organ sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian dianalogkan dalam birokrasi menjadi patologi birokrasi, penyakit di dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dalam kondisi yang membuka kesempatan, baik itu menyangkut politik, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Menurut Siagian, harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai penyakit birokrasi. Dan sebaliknya, tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi. Yang mungkin kalau saya bilang, nobody's perfect, artinya tidak ada birokrasi yang bersih sama sekali, tetapi juga tidak semua birokrasi itu kotor. Menurut Siagian, patologi birokrasi dikelompokkan menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial dari para pejabat di lingkungan birokrasi. Seperti contohnya penyalahgunaan kewenangan, kemudian berfoya-foya atau bermewah-mewah, tidak adil, diskriminatif, cenderung untuk pilih kasih, kemudian mempertahankan status quo, sikap sombong, penipuan, nepotisme. Itu adalah salah satu contoh patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial dari para pejabatnya. Kategori yang kedua adalah patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana di dalam berbagai kegiatan operasional. Seperti contohnya, ketidakmampuan di dalam menjabarkan kebijakan atau kebijaksanaan dari pimpinan. Tidak mau berpikir lebih panjang, kurangnya inovasi, kreativitas, sehingga cenderung mengerjakan pekerjaan yang penting jadi, kurang cekatan, tidak teliti. Sebagai contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memberikan tugas kepada para petugas pelaksana atau kepada bawahan yang bersifat teknis, kadang mereka mengerjakan juga asal jadi. Karena kita beri waktu 3 hari, mereka kemudian mengerjakan 3 hari selesai, tetapi asal jadi. Sehingga kita sebagai pimpinan harus mencoba lagi mencermati apakah yang dikerjakan sudah betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang juga mereka mengerjakan kurang kreativitas, sehingga itu saja berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Kriteria yang ketiga adalah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini contohnya lebih ngeri lagi. Kontrak fiktif, ya, jadi ada prosesnya, ada kontraknya, tetapi pekerjaannya ternyata sudah dikerjakan tahun kemarin, atau pekerjaannya sudah tidak ada, atau berkurang dari kenyataan. Nah, kemudian ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, sampai ke pencurian. Kategori yang keempat adalah patologi yang dimanifestasikan sebagai perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Seperti contohnya adalah bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, tidak sopan, kemudian diskriminasi, tidak acuh, tidak disiplin, tidak berkemanusiaan, tidak peka.
inilah pentingnya kita kalau di kantor, kebetulan saya di kantor saya sendiri itu menerapkan budaya malu. Malu datang terlambat, malu untuk tidak bekerja, malu untuk korupsi, dan malu untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian kategori yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, seperti contohnya penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial dianggap sebagai beban, eksploitasi tidak tanggap, pengangguran terselubung, motivasi yang tidak tepat, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang tidak memadai, pekerjaan yang tidak kompatibel, tidak adanya indikator kinerja yang jelas, miskomunikasi, misinformasi, beban kerja yang terlalu berat, terlalu banyak pegawai, sistem pilih kasih, sasaran tidak jelas, dan lain sebagainya, perubahan-perubahan sikap tersebut. Itu adalah kategori dari patologi birokrasi menurut Siagaan. Tadi kita sudah membahas apa itu birokrasi, kemudian kategorinya apa saja, dan sekarang dari kategori itu semua, pasti bagaimana kemudian kita mensikapi patologi birokrasi itu, atau bagaimana cara kita mengobati penyakit dari birokrasi itu sendiri. Tentu ada penyakitnya dan ada obatnya. Berbagai strategi dapat kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya penyakit atau patologi birokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah tour of duty. Penempatan birokrasi atau strategi untuk memindahkan birokrasi dari posisi yang semula ke posisi yang lain, baik itu horizontal maupun vertikal. Sebagai contoh, seorang yang terlalu lama berada di dalam posisi tertentu, dia merasa nyaman sehingga akan menyebabkan kurangnya kreativitas, mengetahui peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai hal negatif lainnya. Memang pada saat awal-awal dia akan menikmati posisi tersebut, akan mempelajari, mencoba menciptakan inovasi sampai dengan titik optimal tertentu. Kalau sudah pada titik posisi jenuh, yang biasanya rata-rata maksimal adalah 5 tahun, kemudian titik posisi jenuh itu akan berubah menjadi negatif, sehingga memunculkan kecenderungan kurangnya kreativitas, kurangnya inovasi, bahkan cenderung untuk menyalahgunakan kewenangan. Langkah atau strategi berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Dimulai dari perencanaan. Perencanaan sudah ada, e-planning, kemudian berlanjut ke penganggaran, e-budgeting, proses pengadaan barang jasa dengan e-procurement, sampai dengan monitoring dan kontrak ada e-kontrak, dan sampai dengan monitoring ada e-monif. Tetapi semuanya yang berbau elektronik itu tadi adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah baik itu di dalam pelaksanaan maupun di dalam melakukan pengawasan. Tetapi kembali lagi kepada manusianya. Untuk itulah ujung dari strategi itu adalah good governance. Bagaimana menciptakan sebuah sistem good governance. Good governance yang diartikan sebagai kepemerintahan yang baik itu mengandung pengertian dua hal. Yang pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat di dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep kepemerintahan yang baik berorientasi kepada dua hal. Yang pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Hal ini mengacu pada demokratisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen-elemen konstituen atau pemilihnya seperti legitimasi, akuntabilitas, otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan berjalannya mekanisme kontrol dari masyarakat. Yang kedua adalah pemerintahan yang berfungsi secara ideal, dalam arti secara efektif dan efisien untuk melakukan pencapaian tujuan nasional. Ini tergantung pada sejauh mana kompetensi pemerintah dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Di dalam konteks good government atau kepemerintahan yang baik, maka ada beberapa unsur yang perlu dilibatkan. Menurut United Nations Development Program, maka terdiri atas 3 macam: the state, private sector, dan civil society organization.
The stage, tugas terpenting dari negara adalah pada masa depan yang diciptakan oleh lingkungan politik dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan, serta meredefinisi peran pemerintah di dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, melindungi lingkungan, melindungi kerentaan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial, dan politik, menyediakan infrastruktur yang baik, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administrasi pemerintah lokal, kota, dan juga metropolitan. Selanjutnya sektor swasta atau private sector yang memainkan peran penting di dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan mekanisme pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi, yaitu ketika produksi barang dan jasa berjalan dengan baik untuk mendukung lingkungan yang mapan, melakukan aktivitas sektor swasta dalam suatu bingkai secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja yang. Dan selanjutnya, civil society organization, terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, bukan hanya tergantung kepada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga bergantung kepada organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam aktivitas. Dari penjelasan itu semua, maka Stoker dan Shamsiar mendudukan 5 proposisi kepemerintahan yang baik atau good governance. Dimulai dari yang pertama. Kepemerintahan yang mengacu pada seperangkat institusi yang kompleks dan para pelaku yang terbentuk dari pemerintah maupun luar pemerintah. Yang kedua, kepemerintahan yang mencermati pengaburan batasan-batasan dan pertanggungjawaban untuk pemecahan sosial ekonomi. Yang ketiga, kepemerintahan yang mengidentifikasikan ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara institusi di dalam tindakan bersama. Keempat, kepemerintahan yang merupakan hal penentuan jaringan kerja sendiri dari para pelaku yang bersifat otonom. Dan yang terakhir adalah kepemerintahan mencermati kapasitas untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikerjakan, di mana tidak menyadarkan pada kekuasaan pemerintah untuk mengkomando atau menggunakan otoritasnya. Nah, merujuk pada 5 proposisi tersebut, maka ada beberapa hal saran atau rekomendasi untuk menyempurnakan mutu kepemerintahan di Indonesia menurut Shamsiar. Saran yang pertama, memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun luar birokrasi pemerintah. Pemerintah sekarang sudah tidak perlu lagi alergi atau bahkan curiga terhadap eksistensi berbagai macam institusi atau aktor di luar institusi pemerintah. Bahkan sebaliknya, hal itu bisa dimanfaatkan sebagai bermitra atau komponen penguat di dalam mencapai tujuan bersama. Rekomendasi yang kedua, trikotomki peran sektor pertama, yaitu pemerintah plus legislatif, sektor kedua swasta, dan sektor ketiga masyarakat untuk menangani masalah-masalah sosial ekonomi tidak perlu terjadi, karena peran mereka itu sekarang telah membaur atau menjadi satu. Kekuatan-kekuatan tersebut telah menyatu, mempunyai kepentingan dan komitmen yang bersama tingginya untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi. Sebagai contoh, kalau kami di Kota Semarang menyebutnya Bapak Wali Kota adalah bagaimana pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, tetapi bergerak bersama-sama dengan swasta dan juga masyarakat dengan segala ketokohannya. Semakin banyak kita melakukan kolaborasi, maka hasil yang diperoleh akan semakin optimal. Rekomendasi yang ketiga adalah adanya saling ketergantungan di antara ketiga kekuatan tersebut dan peran bersama atau collective action. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tidak perlu ada satu kekuatan yang dominan, tetapi secara bersama-sama berinteraksi, interrelasi, serta mempunyai akses yang sama dalam partisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi selanjutnya adalah walaupun masing-masing kekuatan tersebut, yaitu pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat menyatu di dalam suatu kepentingan bersama, maka mereka akan membentuk jaringan kerja sendiri yang otonom dan kuat dalam mempengaruhi dan menjalankan urusan pemerintahan. Ketiga kekuatan tersebut akan menjadi semakin dahsyat atau semakin solid bila mereka mampu memberikan kontribusi yang optimal, baik itu sumber-sumber dana yang ada, keahlian untuk menuju pemerintahan yang baik atau good government. Dan rekomendasi yang terakhir adalah kapasitas untuk mencapai tujuan. Misalnya membangun masyarakat yang semakin sejahtera. Goalnya adalah masyarakat sejahtera.
Tidak mungkin hanya menggantungkan diri pada otoritas pemerintah saja, tapi juga tidak mungkin hanya menggantungkan dari sektor swasta saja, tetapi memanfaatkan sarana dan teknik pemerintahan yang baru sehingga membuat dasar-dasar yang baik dan benar. Pemerintah tidak perlu melakukan monopoli pembuatan kebijakan dasar tersebut, tetapi bisa mengajak serta aktor-aktor yang lain. Peran pemerintah sebagai katalisatori atau katalitik, agen atau komisioner yang memberikan arahan atau more steering, tidak perlu menjalankan sendiri terhadap proses kebijakan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah penjelasan mengenai patologi birokrasi. Kritikan, keluhan terhadap penyakit birokrasi selalu muncul dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Berbagai mekanisme dan cara untuk melakukan reformasi birokrasi pun terus dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pembuatan aturan atau regulasi, kemudian penyusunan sistemnya, penggunaan teknologi informasi sehingga meminimalisir terjadinya penyakit tersebut, dan kontrol yang ketat, serta pelatihan kepada sumber daya manusia atau SDM yang ada pun terus dilakukan. Tetapi hal tersebut belum berhenti sampai di sini. Kita masih terus melakukan penyempurnaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyakit atau patologi birokrasi itu sendiri. Kalau kami menerapkan, bagaimana kami memberikan contoh, dimulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh, datang tepat waktu, bekerja dengan lebih baik lagi, dengan harapan terwujudnya good government di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.